Ataukah kita makan karena mengikuti rasa lapar? Sehingga kalau lapar ya makan, lapar ya makan, lapar ya makan. Bukan hanya lapar perut, tetapi lapar keinginan. Ingin makan terus dan terus. Jadi yang mana? Apakah kita mau setia? Ataukah kita hanya mengatakan, ya aku hebat. Di hadapan Tuhan tadi dalam sabdanya mengatakan, aku berkenan akan kasih setia. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus keluar dari hati kita. Jangan hanya mengikuti perintah saja. Atau hanya karena kebiasaan. Atau hanya karena saya ini orang Katolik, saya punya kewajiban merayakan Ekaristi. Justru mari kita memiliki di masa Prapaskah ini suatu pertobatan sejati. Merindukan kembali Tuhan Yesus. Merasakan kembali penderitaannya. Bukan sekedar kita mengikuti jalan salib Jumat, lalu ketika menyembah salib kita berlutut, lalu berdiri, muter, lihat gambar, lihat, baca, terus duduk berlutut, begitu. Tetapi merasakan apa yang diderita oleh Tuhan Yesus saat itu. Kasih kita yang bersumber dari kesetiaan kita kepadanya. Di masa Prapaskah ini harus kita munculkan kembali. Kerinduan kita untuk sungguh-sungguh semakin dekat dengan Yesus. Ya Tuhan yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Kadang melakukan doa, melakukan amal kasih, dan melakukan banyak kegiatan yang baik dianggap sebagai suatu prestasi, suatu amal, suatu pahala, bekal untuk masuk surga. Tetapi sesungguhnya untuk memasuki surga kebahagiaan kekal adalah kesetiaan. Hal itu semua yang terpenting bukanlah kurban, tetapi kasih setia kepada Allah. Maka mari kita siapkan diri kita untuk perayaan ini. Kita menyadari dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas merayakan peristiwa keselamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Mogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, dengan gembira kami rayakan masa tobat tahunan ini. Kami mempersiapkan diri untuk mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus. Engkau adalah bukti kesetiaan, dan setiamu sungguh terbukti dalam diri putramu yang telah sudi menjadi hamba sekalian orang. Jadikanlah kami semua menjadi pribadi yang setia, sebagaimana putramu Yesus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga
Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Sebab engkau tidak berkenan akan korban sembelihan, dan kalaupun kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai. Lakukanlah kerelaan hatimu kepada Sion, bangunlah kembali tembok-tembok Yerusalem. Maka akan dipersembahkan kurban sejati yang berkenan kepadamu, korban bakaran dan korban-korban yang utuh. Yang terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah,
kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pandainya Injil Lukas untuk tidak menyebutkan, meskipun sebelumnya dikatakan bahwa Yesus membuat suatu cerita. Ada dua orang pergi ke bait Allah, yang satu orang Farisi dan yang satu lagi pemungut cukai. Tetapi kemudian di akhir Yesus tidak menyebutkan apakah yang satu itu pemungut cukai, lalu yang lain itu orang Farisi, atau yang satunya orang Farisi, lalu satunya pemungut cukai. Mana yang dibenarkan Allah? Karena memang Injil Lukas hampir kebanyakan mau mengatakan bahwa perannya nanti harus digantikan oleh kita sendiri, pendengarnya. Kita ini mau yang mana? Mau menjadi seperti apa? Apakah tindakan rohani kita, berdoa, merayakan Ekaristi, melakukan amal kasih dan sebagainya, perbuatan baik kepada sesama, jasa-jasa kita bagi gereja, apakah itu semua lalu menjadi sebuah prestasi semata, ataukah merupakan kasih setiaku kepada Allah? Sederhananya, kalau kita makan, apakah hanya karena mengikuti jam makan? Pagi, siang, sore. Oh, berarti makan pagi, makan siang, makan sore. Ataukah kita makan karena mengikuti rasa lapar? Sehingga kalau lapar ya makan, lapar ya makan, lapar ya makan. Bukan hanya lapar perut, tetapi lapar keinginan. Ingin makan terus dan terus. Jadi yang mana? Apakah kita mau setia? Ataukah kita hanya mengatakan, ya aku hebat. Di hadapan Tuhan tadi dalam sabdanya mengatakan, aku berkenan akan kasih setia. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan harus keluar dari hati kita. Jangan hanya mengikuti perintah saja, atau hanya karena kebiasaan, atau hanya karena saya ini orang Katolik, saya punya kewajiban merayakan Ekaristi. Justru mari kita memiliki di masa Prapaskah ini suatu pertobatan sejati, merindukan kembali Tuhan Yesus, merasakan kembali penderitaannya. Bukan sekedar kita mengikuti jalan salib Jumat, lalu ketika menyembah salib kita berlutut, lalu berdiri, muter, lihat gambar, lihat, baca, terus duduk berlutut, begitu. Tetapi merasakan apa yang diderita oleh Tuhan Yesus saat itu. Kasih kita yang bersumber dari kesetiaan kita kepadanya. Di masa Prapaskah ini harus kita munculkan kembali kerinduan kita untuk sungguh-sungguh semakin dekat dengan Yesus. Marilah mewartakan misteri iman kita. Biarkan kami makan roti ini. Allah Bapa Maha Rahim, sumber kebahagiaan, kami bersyukur atas sabda dan anugerah-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami menerima maut ataupun hidup sebagai tugas cinta kasih dengan hati yang jujur, seturut hamba sekalian orang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.